Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filiala. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan sharing mengenai penanganan gulma di kebun sawit ya. Jadi barangkali ada rekan-rekan yang mempunyai kebun sawit, dan kebetulan kebun sawitnya ini sangat banyak gulmanya dan beraneka ragam gulma. Jadi ada penanganan gulma khusus ya. Jadi untuk herbisidanya ini kita langsung bahas mengenai herbisidanya ya. Tentunya kalau kita sudah menggunakan racun untuk penanganan gulma ini jatuhnya pada herbisida. Dan untuk herbisidanya ini biasanya rekan-rekan ada yang salah. Jadi untuk penanganan gulma ini di perkebunan, jika memang gulmanya ini beraneka ragam ataupun berbatang kayu campur rumput, kita gunakan herbisida dosis racun yang sangat tinggi ya. Fungsinya apa? Agar kita tidak mengulang dan mengulang terus untuk penyemprotan gulma atau penanganan gulmanya. Jadi herbisida yang golongan racunnya tinggi ini ada di atas 60 EC ya. Kalau untuk 30 EC, 35 EC itu untuk masih penanganan gulma rumput sedang seperti ini. Memang efektif, cuman kalau di perkebunannya sudah banyak sekali campur dengan batang kayu atau gulma kayu seperti ini, penanganannya lebih intensif lagi ya. Kita gunakan herbisida dosis tinggi. Herbisida ini banyak sekali mereknya, rekan-rekan bisa cari. Yang terpenting dosis racunnya ini ya. Untuk penanganan gulma kayu di perkebunan seperti ini bisa gunakan herbisida dengan dosis racunnya di atas 50 EC. Jadi rekan-rekan silakan cari. Kalau masalah merek ini herbisida yang kelas berat atau racunnya sudah dosisnya tinggi, di atas 50 EC ini sudah mampu mematikan gulma kayu campur dengan rumput yang sulit dikendalikan di perkebunan kita ya. Tapi kalau kita gunakan racun masih dosisnya ini di bawah 50 EC, pastinya akan 2-3 kali ya kita untuk penanganan gulmanya. Nah ini ya, kalaupun ini masih ada yang hijau, biasanya untuk pengaplikasiannya kurang maksimal atau tertinggal. Saya pikir kalau ini aplikasiannya maksimal, semua akan mati ya. Nah ini contoh, ada yang tertinggal, tidak terkena dari racunnya. Yang lainnya mati semua ini ya, bisa dilihat. Jadi kuncinya hanya di herbisidanya rekan-rekan ya. Jadi kita pintar-pintar membaca dalam keadaan kebun sawit kita. Semisal gulmanya masih rumput liar seperti ini, masih rumput biasa seperti ini, kalau menggunakan dosis racunnya ini yang 30 EC, 35 EC masih efektif ya. Cuman kalau sudah bercampur dengan banyak aneka gulma dari kayu ini, sudah kita haruskan ya gunakan herbisida dosis racunnya di atas 50 EC. Yang penting dalam pembelian kita lihat dulu untuk dosis racunnya, kan ada pilihannya, ada yang 65 EC, ada yang 60 EC. Nah itu ya. Untuk masalah merek ini bebas, bisa Starlon, bisa Garlon, bisa Roundup juga ada ya, yang 65 EC ataupun 60 EC. Yang penting dosis racunnya ini di atas 30 EC. Kalau perkebunan sawitnya terdapat gulma beraneka ragam, gulma kayu seperti ini yang sangat sulit sekali kita tangani. Ini ya, mati semua, kering semua. Mudah-mudahan akan cukup lama untuk kembali tunasnya dari gulma kayu ini yang sudah teraplikasi dengan herbisida ya. Jadi wajar ya kalau semisal ada yang tertinggal seperti ini, tidak terkena dari semprotan atau pengaplikasian racunnya. Wajar untuk seperti ini.
Jadi untuk pengaplikasian ini tergantung kejelian kita ya dalam mengaplikasikan racunnya. Sebenarnya untuk perkebunan ini jangan terlalu sering kita aplikasikan racun herbisida ya. Banyak sekali sisi negatifnya. Di samping ada sisi positifnya, tapi lebih banyak sisi negatifnya ya. Karena apa? Merusak unsur hara, membuat perkebunan kita menjadi tandus untuk tanahnya. Jadi kalau bisa ini untuk penanganan gulma, lebih bagusnya ini kita dongkel, kita tebas, kita gunakan mesin ya. Mesin yang sekarang ini banyak sekali di zaman modern untuk penanganan gulma. Jadi yang lebih baik, yang lebih bagus untuk perkebunan ini sebenarnya bukan bermain racun herbisida, melainkan kita gunakan mesin ataupun tenaga manual kalau bisa ya. Kalau kita selalu menggunakan herbisida ini di perkebunan kurang rekomendasi, kurang baik ya. Karena apa? Berdampak bagi intinya pada tanah kita ya, merusak unsur hara, dan tentunya perkebunan kita ini kalau terlalu banyak di herbisida ini berdampak bagi pertumbuhan akar sawit kita ya, dan nanti akan tertuju pada pokok sawit kita tentunya. Oke, cukup sampai di sini video yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan rekan-rekan selalu semangat ya dalam penanganan gulma ini. Jadi tidak perlu disemprot, tidak perlu diracun, tidak perlu diherbisida. Kalau rekan-rekan rajin, dari awal kita punya kebun sawit, kita lakukan cara yang sehat. Cara yang sehat ini tentunya tidak menggunakan racun, melainkan menggunakan bantuan alat mesin ataupun tenaga manual kita ya, untuk menjaga dan merawat perkebunan kita dari gulma-gulma. Jadi kalau kita dari awal sudah mempunyai skema penanganan gulma yang baik, tentunya akan selalu kita terapkan ya, akan selalu kita jaga, tidak akan butuh yang namanya herbisida ini. Oke, tapi kalau kepepet, kalaupun rekan-rekan ada yang beli lahan baru, tentunya biasanya kebunnya tidak cukup rapi dari gulma. Kita rapikan untuk tahap awalnya, untuk memulai kita yang pegang dengan cara yang baik. Mudah-mudahan cukup sekali saja, tidak keterusan ya. Oke, saya tutup. Mudah-mudahan ada pengetahuan, dan saya ucapkan mohon maaf apabila dalam perkataan saya, dalam sharing saya ada kata-kata yang kurang pas, ada kata-kata yang kurang benar. Mohon diluruskan untuk pengetahuan banyak rekan kita ya. Caranya dengan cara tulis komentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.